Alhamdulillah, nikmat yang paling tinggi, yang paling berharga dalam kehidupan kita umat manusia ini adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat yang luar biasa karena tidak semua manusia ini menerima mempertahankan iman dan Islam di dalam dadanya. Alhamdulillah kita ini termasuk orang yang beriman, termasuk orang yang Islam. Alhamdulillah, nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Kemudian nikmat selanjutnya juga yang tidak pernah bisa kita bayar, ya, nikmat umur, nikmat sehat. Kita diberikan umur, alhamdulillah. Sementara banyak orang yang lebih dulu meninggal dunia. Anak-anak kecil banyak yang sudah meninggal dunia. Ya, padahal dia masih kecil, masih lebih kecil dari anak-anak adik-adik sekalian. Alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur Allah SWT. Dan wajib kita syukuri nikmat umur itu. Ya, jadi itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat sehat, alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Saat ini kita masih sehat. Orang-orang yang sudah tidak bisa, mau dia duduk ngaji, mau dia berjalan kemana-mana, tapi tidak bisa karena apa-apa sakit. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Ini juga nikmat yang sangat berharga bagi kita. Yang wajib kita bersyukuri. Apabila kita bersyukur atas nikmat Allah, ya, Allah SWT berjanji, apabila hambaku bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka akan aku tambah nikmat itu padanya, kata Allah. Dari syakartum Lazidannakum. Apabila hambaku, apabila kamu sekalian bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepadamu, la azidannakum, maka akan bertimbul tambah nikmat itu besok padamu. Nikmat umur kita syukuri, alhamdulillah masih tidak diberikan umur, mari saya manfaatkan umur saya untuk beribadah, menuntut ilmu, mengaji, maka Allah akan menambah umur kita, menambah panjang, menambah barokah umur kita. Kita diberikan kesehatan, alhamdulillah masih tidak diberikan kesehatan. Tidak seperti orang, ada yang sakit, ada yang di rumah sakit, ada yang di puskesmas, ada yang tidur di rumah sakit. Alhamdulillah saya masih diberikan kesehatan. Mari saya manfaatkan kesehatan saya untuk beribadah, sholat, ngaji, belajar, sekolah. Itu artinya kita bersyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kesehatan kita ini kita syukuri, kita manfaatkan untuk kebaikan, kita manfaatkan untuk ibadah, mengaji, sholat dan sebagainya, maka Allah akan menambah kesehatan di Kesehatan kita. Besok semakin bertambah kesehatan kita itu apabila kita bersyukur. Nah, karena itu kewajiban kita adalah tidak bersyukur atas nikmat Allah. Mudah-mudahan Allah menambah nikmatnya. Jangan sampai kita termasuk orang yang ingkar nikmat. Ya, karena yang ingkar nikmat itu artinya orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Apa akibatnya kalau orang yang tidak mensyukuri nikmat? Allah mengatakan, wala in kafartum Inna 'adzabi lasyadid. Tetapi apabila kamu tidak bisa mensyukuri nikmatku, tidak mau mensyukuri nikmatku, maka tunggu. Inna 'adzabi lasyadid. Sangat pedih. Di dunia akan merasakan siksaku, lebih dari akhirat akan merasakan nikmatku dengan Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang ingkar nikmat, diberikan kesehatan, diberikan umur, tidak mau dimanfaatkan untuk ibadah. Nah, termasuk ini kita mengaji, kita sholat, kita sekolah, ini artinya kita bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita tetap memanfaatkan nikmat Allah itu untuk kebaikan, untuk ibadah, maka yakin besok lusa bahkan sejak saat ini Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Amin, insya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu semua, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Tapi ingat, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur, firman Allah. Tetapi sangat sedikit hamba yang bisa bersyukur, kata Allah. Sedikit
dari sekian miliar umat manusia ini sebagian kecil yang bisa mensyukuri nikmat Allah. Coba kita lihat, ayo. Sebanyak kita yang kita lihat, kita jalan-jalan di jalan ini, di jalan raya, betapa banyak orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Artinya apa? Umurnya, kesehatannya dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Itu artinya orang ingkar terhadap nikmat Allah. Nah, syukur kita ini masih diberikan hidayah untuk dapat bersyukur, mensyukuri nikmat Allah. Maka para ulama, bahkan para sahabat-sahabat Rasulullah dulu berdoa, ya Allah, masukkan saya ke dalam golongan hamba-Mu yang sedikit, ya Allah, katanya. Ya. Jadi para sahabat-sahabat Nabi kita, para ulama-ulama memohon kepada Allah supaya dimasukkan ke dalam golongan orang yang sedikit. Yang mana yang sedikit itu? Yang bisa bersyukur. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk bagian dari golongan orang-orang yang sedikit, yaitu orang yang bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tentu selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa seperti ini, ya, kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang halal, mana yang haram. Itu semua karena ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita mengajarkan ini yang baik, sampaikan kepada sahabatnya, sahabat yang sampaikan kepada murid-muridnya, para tabi'in, sampaikan kepada murid-muridnya, tabi'in, sampaikan kepada ulama-ulama, sampai kepada guru-guru kita, sampai kepada kita. Semua ini adalah jasa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita sebagai umatnya, ya, berutang budi, berutang jasa kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara kita membalas budi, membalas jasa baik Nabi kita Nabi Muhammad? Tentu, ya, dengan pertama banyak membaca salawat kepada beliau. Apa bunyi salawat itu? Banyak nanti salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Banyak selawat di hijab itu, banyak selawat itu kita baca itu dalam rangka kita membalas jasa, balas budi baik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjuang mati-matian membela kita, menyelamatkan kita. Andai kata kalau bukan karena jasa Nabi kita Nabi Muhammad, mungkin masih sampai sekarang ini kita seperti orang-orang jahiliyah dulu. Orang-orang jahiliyah yang mana yang sebelum Nabi kita diangkat, sebelum Nabi kita Nabi Muhammad, umat-umat sebelum Nabi kita Nabi Muhammad disebut dengan umat atau masyarakat jahiliyah. Ya, orang-orang jahiliyah. Ya, orang jahiliyah itu orang yang bodoh, orang yang sesat. Ya, orang yang sesat. Apa jadi pekerjaannya? Semua bentuk maksiat dilakukan. Ya, berjudi, mabuk-mabukan, berzina, segala macam dilakukan. Tidak mau beribadah kepada Allah, dia ibadah yang dia sembah patung. Ya. Itu bentuk kejahilian, kebodohan, kesesatan orang-orang sebelum Nabi kita Nabi Muhammad. Bahkan yang lebih parah sekali dengan ini itu, tidak ada orang perempuan hidup saat itu, artinya anak-anak perempuan tidak ada. Kenapa? Begitu anak perempuan lahir ditanam hidup-hidupan, tidak dikasih hidup anak perempuan. Kenapa? Dia takut nanti kalau sudah besar, katanya tidak ada yang mau, tidak ada yang cinta kepadanya, jadi hina, katanya. Tanam hidup-hidupan. Begitu dia lahir dan istrinya melahirkan, dia tanya, bagaimana anakmu, laki atau perempuan? Kalau dia katakan laki, ya biarkan hidup. Tapi kalau dia mengatakan perempuan, langsung digalikan lubang, langsung ditanam hidup. Nah, itulah kejahilian. Andai kata bukan karena Nabi, begitu lahir Nabi kita, diangkat menjadi Nabi dan Rasul, semua itu dibasmi. Mabuk-mabukan tidak boleh, berzina tidak boleh, mencuri, berjudi, menanam perempuan, anak perempuan itu tidak boleh. Semua
semua laki perempuan sama haknya hidup di atas dunia. Nah, itu sebabnya sampai sekarang banyak orang perempuan ambil kata bukan karena dasar kita, mungkin kita ini tidak ada karena ibu itu tidak nah syukur ini semua karena perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita harus wajib bahkan ya banyak-banyak membaca sholawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita membaca sholawat? Seperti tadi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau kalau kita dengar, kalau kita menyebut nama Nabi kita Nabi Muhammad, maka kita lanjutkan mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita dengar orang menyebut Nabi kita Nabi Muhammad, kita sunat melanjutkan dengan selawat. Misalnya saya menyebut Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa asal kita dengar nama Nabi kita disebut, lanjutkan sunnah kita lanjutkan dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian selanjutnya ya sebagai tambahan samping naskah konsentrasi untuk menghafal hadis nanti kita tambah dengan kajian akhlak, kajian kitab, mungkin nanti kita tambah dengan kajian kitab fikih, nanti kita kaji matan takrib barangkali itu nanti jadi dasar anak-anak sekalian dalam ilmu fikih, karena itu yang akan bagaimana mengajak kita bagaimana cara kita ibadah fikih, bagaimana cara kita wudu, sholat, dan sebagainya, itu aturannya ada dalam ilmu fikih supaya benar cara kita ibadah. Karena itu nanti di samping ilmu akhlak ini nanti waktu kita sudah ilmu fikih atau takrib saja yang paling rendah itu kita pakai. Nah, kemudian nanti baru konsentrasi ke takfis dan taksilnya. Berarti itu nanti dijadwalkan caranya, tidak konsentrasi takfis selama 1 minggu itu nanti dijadwalkan berapa hari takfisnya, berapa hari taksilnya, khusus taksil berapa hari itu nanti bisa diberikan satu pasokannya dan jalan saja lancar, dan juga gampang yang menghafal ya jadi baru itu konsentrasi takfis jadi supaya betul-betul dia ada hasilnya sekalipun tidak banyak ya, kuantitasnya tidak banyak tetapi kualitasnya kualitasnya. Jadi sekalipun nanti agak lama dia baru bisa dapat banyak hafalan, tetapi tahsinnya yang juga kita perbaiki, ini konsentrasi. Itu barangkali malam ini kita lanjutkan nanti malam buka kita takrib kita ya insyaallah ya. Malam ini kita lanjutkan baca akhlakul bani, nanti sampai kita baca Quran itu dengan takrib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi amin. Amin. Bimada yatakhallaqul waladu, bagaimana seyogianya seharusnya seorang anak berakhlak, beradab, berbudi, pekerti. Nah, jadi seperti kita sampaikan hari minggu yang lalu bahwa akhlak itu ada dua macam. Ada namanya akhlak mazmumah mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah artinya akhlak yang terpuji. Nah, balikannya lawanannya adalah akhlak mazmumah, akhlak yang tercela. Jadi itu akhlak juga namanya. Yang jelek-jelek itu juga akhlak namanya, tapi akhlak yang tercela. Nah, jadi akhlak itu ada dua macam. Ada akhlak yang bagus, yang baik. Ada akhlak yang tidak baik. Ya, ada sopan santun yang baik, ada yang tidak baik. Ya. Bagaimana seharusnya seorang anak berakhlak? Yang pertama itu di bab pertama ulang sedikit. Yajibu 'alal waladi ay yatakhallaqa bi akhlaqil hasanati min sigharihi. Wajib bagi setiap anak itu berakhlak
Dari sejak kecil. Sejak dia Kecil. Jadi setiap anak itu wajib berakhlak dengan akhlak yang baik sejak dia Kecil. Nah, jadi sejak kecil kita belajar akhlak yang baik sehingga nanti ketika sudah dewasa terbiasa kita dengan akhlak yang baik. Apa akibatnya? Imbasnya kalau kita berakhlak baik, ya, supaya apa? Liya'isa mahbuban fi kibarihi, agar dia Kita disayang. hidup dalam keadaan disenangi, dicintai, disayangi setelah dia Besar. kecil disayangi sampai dia besar Dihormati. Tetapi kalau orang tidak berakhlak, apa kata orang? Tidak ada orang yang Senang. menghargai kita, tidak ada yang menghargai kita, tidak ada yang menyayangi kita. Bahkan yang sebaliknya yang ada adalah orang yang membenci kita. Nah, kenapa dari kecil kita disuruh berakhlak? Supaya apa? Supaya kita hidup dalam keadaan disenangi, dicintai, baik pada waktu kecil maupun setelah kita besar. Yes,